Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Devira Oktaviani, Fatati Nuriana, dan Muhammad Rifai akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Strategi Dakwah Rasulullah. Untuk saya, perkenalkan saya Muhammad Rifai dari kelas Hadis Tarbawi. Saya akan mempresentasikan dari bab saya yaitu permintaan belajar dari kaum wanita. Perempuan adalah makhluk ciptaan Allah yang sama derajatnya seperti lelaki. Tetapi pada masa jahiliyah sebelum pra-Islam, lelaki pada masa itu mendiskriminalisasi dari kaum wanita. Hak-haknya wanita itu dirampas, tidak diberi kebebasan untuk berpendapat dan menuntut ilmu, dan bahkan sampai diperjualbelikan. Bahkan seringkali lelaki pada masa itu sering mengubur bayi perempuan yang baru lahir, dikarenakan bayi perempuan yang baru lahir itu akan menimbulkan aib. Mereka menganggap bayi perempuan itu sebagai aib. Dan sebaliknya, jika yang lahir itu bayi laki-laki, maka mereka akan menyambutnya dengan riang gembira. Kemudian berdasarkan hal tersebut juga, kaum laki-laki pada pra-Islam itu, pada masa jahiliyah, mereka juga tidak membolehkan perempuan untuk menuntut ilmu. Jadi perempuan pada masa waktu itu tidak memiliki hak sama sekali, tidak mempunyai peran sama sekali sebagai wanita. Allah Subhanahu wa taala bersabda dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lahum A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suju fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dari dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Berdasarkan kutipan ayat di atas, itu menerangkan bahwa Allah akan mengangkat derajat bagi orang-orang yang memiliki ilmu dan orang-orang yang mengamalkan ilmu lebih tinggi daripada orang yang tidak memiliki ilmu. Ini menandakan bahwa hanya dengan ilmulah yang dapat membawa manusia ke dalam menuju suatu kemuliaan, tidak dengan hartanya maupun nasabnya. Kemudian dalam hadis Nabi juga disebutkan bahwa yang berbunyi, ini hadis yang sangat familiar sekali, yang berbunyi talabul ilma faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim maupun muslimah. Kemudian hadis yang lain menyebutkan bahwa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan illal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis diriwayatkan Muslim, nomor hadisnya 7028. Dari kedua hadis tersebut itu menerangkan bahwa umat Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu, baik muslim maupun muslimah, mulai dari buayan ibu sampai masuk liang kubur. Itu ada kata-kata mutiara dari bahasa Arab yang menuntut ilmu dari buayan ibu sampai liang lahat.
yang berbunyi utlubul ilma ilal mahdi ilal lahdi. Kemudian Allah telah berjanji di dalam Al-Qur'an bahwa barang siapa yang pergi dan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mengangkat derajatnya, dan Rasulullah juga menjelaskan bahwa dengan belajar atau berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Kemudian untuk yang sebab kedua yaitu cara mengajar secara bertahap. Untuk cara belajar pasti ini menempuh tahap-tahapan yang telah ditentukan. Ini menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, pendidikan merupakan suatu proses penanaman sesuatu ke dalam diri manusia yang mengacu pada metode dan sistem penanaman secara bertahap. Jadi ada tahapannya. Dan kepada manusia si penerima proses dan kandungan pendidikan itu sendiri. Seperti halnya Al-Quran dalam proses penurunannya, Al-Quran juga menempuh proses jalan yang bertahap. Seperti misalkan Al-Quran pada zaman itu ditulis di lembaran-lembaran kulit hewan, batu, pelepah kurma, kemudian dituliskan kepada berbentuk suhuf, kemudian dilembarkan menjadi mushaf. Jadi Al-Quran sampai sekarang. Kemudian menurut hadis Nabi, muru auladakum bis sholati wa hum abna'a sab'i sinina wadribuhum 'alayha wa hum abna'a 'ashrin sinina wa farqu bainahum fil madhaji. Hadis ini hasan yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang artinya perintahkanlah sholat kepada anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka ketika sudah usia 10 tahun ketika mereka tidak melakukan sholat, serta pisahkan mereka dari tempat tidurnya. Kemudian dapat kita ambil suatu landasan penting yang memberikan dampak positif pada anak, yaitu bertahap dan tidak memberikan sesuatu secara sekaligus. Jadi tidak boleh langsung blek kepada anak kita. Kemudian setiap tahapan mempunyai waktunya masing-masing. Berikut tahapan dalam melaksanakannya, yaitu tahap pertama, ini berdasarkan hadis tersebut ya. Dimulai dari pertama kali anak dapat berjalan dan dapat berbicara sampai usia 7 tahun, yaitu tahapan menyaksikan. Yaitu ketika anak menyaksikan kedua orang tuanya mengerjakan sholat dan dia pun mengikutinya. Apabila orang tuanya itu mengajari sholat kepada anaknya, maka itu adalah pahala ganda, keistimewaan yang ganda. Kemudian tahapan yang kedua, perintah dari usia 7 tahun sampai usia 10 tahun ketika orang tuanya memerintahkan si anak untuk mengerjakan sholat. Dan kemudian tahap ketiga, tahapan hukuman, ya dari usia 10 tahun sampai usia sekarang. Kalau dia tidak mengerjakan sholat, maka kita akan berikan hukuman kepada dia untuk memberikan sedikit efek jeralah. Sebagai hukuman kalau kita tidak sholat, maka ibu kita akan memukul, seperti itu. Kemudian hal yang paling penting dipelajari adalah tauhid. Yang paling pertama ini adalah tauhid. Terus kemudian karena ilmu tauhidlah sumber kebahagiaan itu tercapai, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Selain itu, kenalilah lawan dari tauhid, yaitu syirik dan rinciannya. Juga ilmu akidah yang mencakup ke-6 rukun iman. Demikian pula perkara wajib maupun sunnah. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Ud'u ila sabi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang baik. Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.
Quran surat An-Nahl ayat 125. Nah, keutamaan dari dalam belajar secara bertahap adalah kesabaran, menimbulkan kesabaran. Orang yang tidak sabar maka ilmunya tidak akan mumpuni untuk diamalkan. Diibaratkan seperti tangga. Untuk bisa mencapai di puncak tangga maka dia akan harus menaiki dari anak tangga dari paling bawah. Jika ia memaksakan untuk langsung ke puncak maka dia akan tidak merasa mampu dan akibatnya dia akan celaka sendiri. Itu seperti itu tadi contohnya. Jika seseorang itu tergesa-gesa dalam menuntut ilmu, niscaya ia akan kehilangan seluruhnya, ya, rontok ilmunya, sia-sia yang dia dapatkan karena tidak kontinu dalam menuntut ilmu. Karena ilmu itu didapat seiring dengan berjalannya waktu, siang malam, tahap demi tahap dengan penuh kesabaran, bukan hanya sekali, dua kali, atau sekali saja. Itu tidak boleh. Sekian dari saya, Muhammad Rifai, yang akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya.